Engkaulah yang kami nantikan Tuhan. Sebab tidak ada satupun dalam hidup ini ya Bapa yang mampu memberikan satu kepastian di dalam hidup kami selain daripada Engkau, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah kekuatan kami. Itulah sebabnya mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang telah memberkati, Engkau yang telah menolong kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau diam, kami mau ada, dan kami mau mendengar Tuhan Yesus. Engkau berbicara bagi setiap kami pada saat ini. Biarlah kami Tuhan pada saat ini ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, hati kami boleh terbuka, kami boleh memahami, pikiran kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami sangat yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu, menghalangi, bahkan ingin mengambil damai sejahtera kami ketika kami mendengar firman Tuhan, kami sama-sama sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu bekerja, penuhi kami, penuhi tempat ini, penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih seluruh pemberitaan firman ini ya Tuhan, sehingga semua kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Luar biasa sekali. Ada yang semangat, ada yang setengah semangat, ada yang kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudara sukacita? Amin. Saudara sukacita? Amin. Di awal bulan kita sudah memasuki bulan yang ke-10 ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Hampir kurang lebih 1 bulan lagi ya, kita sudah masuk di bulan Desember. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, waktu begitu cepat berlalu. Tapi kita percaya bahwa setiap waktu yang kita lewati, oleh sebab itu kita harus melakukan setiap waktu yang kita lewati itu kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Apa? Ketika kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, setiap waktu yang kita lewati itu bersama dengan Tuhan, maka waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang berharga. Amin. 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 Ya, sebab di luar daripada itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, waktu kita banyak tersiksa oleh dunia ini ya, sehingga akhirnya kita bisa lupa kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan ya, yang berkata pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di setiap kita diperingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, pergunakanlah waktu ini ya, pergunakanlah waktu ini yang ada saat ini. Untuk apa? Bukan untuk melakukan yang jahat, bukan untuk melakukan yang tidak baik ya. Aji mumpung selagi ada waktu ya, saya kerjain dah itu orang. Enggak. Tapi untuk melakukan hal yang baik. Ayat firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik ya. Nah saudara yang terkasih, memasuki bulan yang ke-10 ini, bulan Oktober tepatnya ya, kita memiliki satu tema yang luar biasa,
Selama sebulan kemarin kita belajar tentang hidup dalam roh. Ya, hidup dalam roh. Hidup dalam roh, kenapa? Hidup dalam roh akan memberi kita kehidupan, ya. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan terakhir kemarin ya, Ibu Pendeta Ames sudah sampaikan, ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Hidup dalam roh itu akan mengubahkan kita, ya. Kita harus. Nah, hari ini, saudara, tema kita di bulan ini adalah, ya, biarlah rohmu, ya, nyala. Ketika kita hidup dalam roh, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka pastinya begini, engkau hidup dalam roh, maka izinkan roh itu memimpin hidup kita. Amin. Ya, kalau kita berkata bahwa saya mau hidup di dalam roh, tetapi kita bertentangan di dalamnya, kita tidak menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka sama-sama sia-sia. Justru firman Tuhan bilang apa? Kita nggak dapat apa-apa, ya. Kita nggak dapat apa-apa, ya. Karena apa? Kita suam kuku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Makanya dia berkata apa? Janganlah kiranya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu nyala. Coba kita buka di dalam Roma. Ya, ini tema kita, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Coba, sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendak 1, 2, 3. Janganlah hendak. Oh, masih ada yang nyari ya. Silakan cari dulu. Roma berapa? Oh, belum ya, puji Tuhan. Roma 12 Ayat 58. ayat 11. Begitu. Ternyata masih konsentrasi semua ya. Ya. Puji Tuhan. Sudah dapat Romanya? Amin. Tuh, baiklah. Hari dibilang sudah dapat ya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Ya. Sama artinya, janganlah kiranya semangatmu ya lemah. Ya. Tetapi tetap semangat, ya, tetap semangat. Jangan kendor, ya. Seringkali kita bercanda di medsos, kalau ada sesuatu jangan kasih kendor. Ya. Tarik terus, ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini dengan tema yang luar biasa, jangan kendor. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Tema kita adalah bangkitkan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya, bangkitkan roh yang menyala-nyala. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang yang hidup dalam roh secara otomatis rohnya pasti menyala-nyala. Nah, kita mau lihat orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan dia selalu sukacita. Ya, kenapa? Akhir-akhir ini ya, atau di masa-masa seperti yang kita alami saat ini, banyak sekali anak-anak Tuhan sudah mulai kendor. Ya, ibadahnya juga sudah mulai kendor. Ya, kenapa ibadahnya sudah mulai kendor? Karena sudah terbiasa. Ya, nggak apa-apa ibadah. Ya, nanti juga sudah. Saudaraku yang terkasih, disiplin kita juga sudah mulai kendor. Ya, ikutin ibadah live pakai singlet, pakai celana pendek, duduk sambil ngopi. Asik dong. Namanya ikutin ibadah lain, tetapi santai. Ya, santuy coy.
Sekarang siapa yang jamin kita ibadah? Saya ikut ibadah sambil masak. Ini juga ibadah kita sudah mulai kendor. Perhatian kita kepada Tuhan juga sudah mulai kendor. Perhatian kita kepada rumah Tuhan juga sudah mulai kendor. Memang rumah Tuhan bukan secara fisik, tetapi fisik juga perlu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, perlu kita pikirkan. Ya, perlu kita pikirkan fisik yang terada saat ini. Ya, semua sudah mulai kendor, semua sudah mulai lemah. Ya, kita lebih gampang, kita lebih enak. Ya, karena apa? Sudah dimanjakan. Ya, dengan ibadah online. Secara tidak langsung, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, secara tidak langsung dunia sedang membuat kita terlena. Ya, kita dihadirkan oleh sesuatu yang serba instan. Bahkan sampai di dalam ibadah kita pun engkau gak perlu capek, tinggal klik ibadah. Permasalahannya apakah engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ya. Kalau tahun-tahun yang lalu atau bulan-bulan yang tahun-tahun kemarin, ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, engkau kita dimanjakan, banyak sekali yang memanjakan jemaat. Engkau nggak usah capek-capek jalan kaki datang ke gereja, tunggu depan rumah saya jemput, ya. Lalu kemudian antar sampai bangku gereja, ya. Lalu kemudian apa? Saya antar pulang sampai di depan pintu rumah, ya. Orang yang tadinya setia datang kepada Tuhan, jalan kaki 3 kilo pun dia jalan kaki ke rumah Tuhan. Itu luar biasa. Tetapi perkembangan zaman mengubah semuanya itu. Ada hal yang lebih simpel. Ya. Capek jalan kaki 3 kilo, gak masalah. Ya, kalau capek ayo naik, dibawa kemana-mana, ya, tak gendong kemana-mana, ya kan? Yang penting dia tetap digendongnya. Mau kemana deh terserah. Lupa sama gereja yang biasa dia datangi jalan kaki. Saudaraku yang terkasih, setelah selesai itu apa yang lebih luar biasa lagi? Saat ini kita lebih dimanjakan. Ya, luar biasa sekali. Situasi memang luar biasa, ya. Tidak masalah saudara ibadah lain, ibadah. Tapi perhatikan, apakah engkau sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan? Ya. Ibadah, kita ibadah. Nah, saya belum siap. Nanti kan ibadah bisa aja, kan udah ada di YouTube, bisa aja kapan aja. Betul? Bisa. Ya, mulai dari pagi sampai sore sampai pokoknya 1 hari 24 jam bisa kapan aja kok. Ya, bisa hari apa aja. Saking bisanya nggak sempat. Begitu dia buka YouTube, dia lihat ada iklan yang lain. Wow. Dia nonton lagu, bukan ibadah. Ya. Kita boleh ibadah ulang, boleh. Ikuti dengan baik. Kita mulai dilemahkan. Makanya saudara, iman setiap orang percaya saat ini mulai lemah, mulai kendor. Disinilah kita sedang bertanding. Disinilah kita sedang mempertahankan iman kita. Apakah kita kuat atau tidak? Kalau tidak, kita akan tertinggalan, ya, digilas oleh keadaan. Kita harus berjuang. Kita harus mempertahankan. Makanya dia berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, saudara.
Kalau hari-hari ini kita lihat orang yang menyala-nyala itu penuh dengan sukacita dulu, ya. Tapi sekarang kita lihat menyala-nyala sih menyala-nyala, melayani Tuhan sih melayani Tuhan, ya. Berdoa sih berdoa, tapi coba lihat kiri kanan, ya. Ada senyumnya enggak? Coba lihat bawah. Nah, begitu senyum yang ajaib, ya kan? Sekarang kita nggak kelihatan lihat kiri kanan. Kenapa? Kita udah pakai masker, betul nggak? Kadang-kadang kita di dalam udah tutup masker pun, ya. Lalu kita lihat yang lain, ya bisa aja kita ngomong mata lo, ngapain? Kan gitu. Kita pikir dia ketawa, ya luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita sedang dimanjakan sehingga apa? Kita sudah mulai kendor, kita sudah mulai lemah. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kita 2 bulan yang lalu, ya saudara, kita punya tema yang luar biasa. Apa? 2 bulan yang lalu temanya apa? Nah, jadilah kuat 100. Nanti kembali 50 ya. Ya. Jadilah kuat. Setelah kita kuat, masuk ke dalam yang namanya hidup dalam roh. Hidup dalam roh, saudara, sekarang menyala-nyala. Nyalakan apimu ketika engkau ada di dalam roh. Nah, orang yang tidak tinggal dalam roh gak akan mungkin menyala-nyala. Ya, makanya dia katakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Orang sudah mulai, bahkan mungkin sekarang, ya, kita juga sudah mulai di dalam melayani Tuhan. Ya, kita sudah mulai kendor. Yang dulu kita misalnya datang kunjungan, sekarang alasannya jangan datang dulu lah, COVID. Betul? Sehingga kita malas, tidak mau saling kunjungan sekarang. Ya, udah gak saling kunjungan, telepon aja enggak. Diteleponin gak diangkat. Kan begitu. Ini mulai mengubah keadaan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita nggak pernah ketemu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya roh kita menyala-nyala? Ya. Roh kita menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pertama, saudara, kita lihat tadi di dalam Roma itu, ya, 3 langkah sederhana supaya roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Pertama adalah bertobat dan merendahkan hati. Kita buka di dalam Amsal 1 ayat 23. Coba kita lihat. Amsal 1 ayat 23. Sudah dapat, jangan bilang saya belum sebutin ayat ya. Sudah? Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan istilah itu kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bagaimana supaya agar hidup kita dipulihkan dan roh kita kembali menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita sudah mulai kendor, firman Tuhan berkata bagi kita, berpalinglah kepada
teguranku. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Artinya berpalinglah, marilah kita berpaling kepada perintah Tuhan. Ya. Artinya kalau kita sudah terlalu jauh kepada Tuhan, mari kita berbalik. Kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah jauh meninggalkan Tuhan, berlari meninggalkan Tuhan, mari saat ini kita mau berbalik, bertobat dan merendahkan diri. Saudara, bertobat dan merendahkan diri adalah satu hal yang luar biasa. Kalau seseorang menyadari kehidupannya, orang bisa saja bertobat, tapi belum tentu merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri itu gampang untuk bertobat. Ya. Perlu kerendahan hati. Ya. Kalau orang yang nggak mau dibilang, mau gimana? Apa rendah hati? Apa mau bertobat? Enggak akan. Tapi orang yang mau bertobat itu adalah orang yang mau tegur sama Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, dia berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Orang yang berpaling kepada teguran, artinya dia menyadari kesalahan-kesalahan dan dia kembali kepada ajaran yang semua. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak akan mungkin, roh kita tidak akan menyala-nyala kalau kita tidak bertobat, kalau kita tetap berbuat dosa. Kenapa? Dosa selalu mengikat kita. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah, ya tidak akan mungkin menyalanya. Yang ada adalah roh ketakutan, ya, kekhawatiran, ya, khawatir, takut, cemas, itu, ya. Tapi orang yang hidupnya, ya, orang yang rohnya menyala-nyala, ya, tadi pertama itu sukacita, selalu sukacita, semangat. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya aku ingin mencurahkan isi hati. Makanya dia berkata, berpaliklah. Kalau rohmu sudah menyala-nyala di hadapan Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan akan mencurahkan isi hati. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau bilang, aku punya tujuan dalam hidup. Ya, tapi engkau harus bertobat, merendahkan diri. Kalau tidak merendahkan diri susah. Ya. Itu hal yang pertama, ya, simpel bagaimana supaya roh itu menyala, ya, bagaimana kita memiliki roh yang menyala, ya. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang kedua adalah memiliki hati yang siap untuk diubah, ya. Kita mau lihat di dalam Lukas. Kita lihat aja dulu di dalam Yehezkiel 36, 25, 27. Yehezkiel. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Yehezkiel 36. Dan 36 ayat 25 sampai 27. Saya baca buat saudara. Ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengajak kita bahwa kita harus memiliki hati yang siap untuk diubah. Saudara, kadang-kadang kita nggak begitu siap untuk diubah sama Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, tapi kita kadang-kadang nggak mau melakukan apa yang menjadi alat untuk memberkati. Ya, sama ibaratnya apa? Orang ingin sukses, betul? Siapa yang nggak mau sukses? Semua ingin sukses, tapi menjalani prosesnya mau nggak? Mikir dulu lah, kan gitu. Betul nggak? Ya. Mungkin kalau kita sekarang ini sudah sadar gitu ya, kembali belajar dari kelas 1 SD, mau nggak? Tidak mau. Nggak mau lah, ya. Siapa yang mau? Kita mau langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama halnya ada proses yang kita jalani dalam hidup ini. Makanya dia berkata apa? Kita harus siap, hati kita harus siap. Kalau kita nggak siap, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, maka yang ada nanti, ya, stres. Ibarat seorang yang berguru, kalau nggak nyampe, stres, karena nggak tahu jalan pulang. Mau maju nggak tahu, pulang juga nggak tahu. Nah, miliki hati yang siap untuk diubahkan. Katakan hari ini, Tuhan, aku siap untuk diubah. Supaya apa? Semangat kita kembali, roh kita kembali menyalanya. Nah, kadang-kadang kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita datang, kita dengar firman Tuhan, ya, tetapi seolah-olah firman Tuhan itu bukan untuk kita. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, yang kita lihat adalah orang lain. Benar kan? Firman Tuhan sedang disampaikan oleh hamba Tuhan, lalu kita lihat yang sebelah. Ya. Pas banget tuh buat dia tuh. Loh, kok buat dia? Pas buat kita. Giliran kena dia tersinggung. Dasar menyinggung saya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ini tidak boleh terjadi buat setiap kita. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu, ya, buat setiap kita memperbaiki diri. Ya. Miliki sikap hati yang siap diubah oleh Tuhan. Kalau kita nggak siap diubah oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih, tidak akan mungkin ada perubahan dalam hidup kita. Makanya dia berkata tadi apa? Dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Kalau kita sudah siap, dia akan memberi kita roh yang baru. Dia akan memberikan kita hati yang baru. Ya, makanya nanti dia bilang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada amin? Ya. Hal yang ketiga, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita kembali ke Roma tadi 12. Hal yang ketiga untuk menjaga roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan adalah apa?
bertekunlah dalam doa. Ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya ingatkan, ini tentang doa. Kalau kita nggak suka berdoa, itu bahaya. Ya. Makanya marilah kita selalu berdoa. Milikilah ya waktu-waktu yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Beri waktumu untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang luar biasa, kerinduan Tuhan. Tuhan itu selalu rindu buat kita, supaya kita selalu bersekutu di dalam doa. Ya, bertekun dalam doa. Supaya apa? Kita setiap saat, kita setiap waktu, ya, selalu diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, waktu kita menjadi berkat. Ya, berkata apa? Bertekunlah dalam doa. Ya, yang ketiga saudara, selalu berdoa. Ya, selalu berdoa. Supaya roh kita ini menyala-nyala, tetap menyala-nyala, hidupkan doa. Ya, kalau engkau sudah mulai lemah, berdoalah kepada Tuhan. Kalau engkau sudah mulai ya rasanya aduh, ya sudah mulai malas, berdoalah kepada Tuhan. Semangat kita saudara bukan karena kemauan orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya kita selalu menunggu saudara ya untuk berdoa setiap hari Jumat di sini sama-sama. Setiap yang melayani Tuhan, ya datang untuk berdoa kepada Tuhan. Tanpa doa, pelayanan kita tidak ada apa-apa. Kita butuh persiapan. Oleh sebab itu, doa ini sangat penting. Kenapa? Karena dia berkata tadi apa? Supaya roh kita tetap menyala. Sidang jemaat pun, ya jemaat Tuhan, kalau nggak berdoa, ya bagaimana bisa kuat? Justru ketika kita berdoa, kita akan menjadi kuat. Amin. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saudara yang terkasih mengajar kita 3 hal, ya. Pertama tadi kita harus berbalik, bertobat dan merendahkan diri. Kedua memiliki hati yang siap untuk diubahkan. Yang ketiga, selalu berdoa. Ya, ketika ketiga hal ini kita lakukan dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, rohmu akan semakin menyala. Amin. Ya, dunia boleh memberikan kita penawaran-penawaran yang luar biasa. Tapi kembali sekali lagi, jangan itu melemahkan iman. Serba instan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, jangan kalah dalam hal ini. Kita tidak boleh kalah, ya. Karena apa? Tuhan mau supaya kita ini tetap menjadi milik dan menjadi umatnya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi rajin, ya, rajin. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Artinya Tuhan mau kita rajin. Tuhan gak mau kita malas segala-galanya. Malas mandi,
Iya. Malas mandi, malas mager, malas gerak ya. Ya. Malas gerak, malas berdoa, malas makan. Oh, kalau makan nggak malas deh. Nggak malas. Ya, rajin makan. Ya, yang malas doa, malas ibadah, malas memuji Tuhan. Nah, malas. Tuhan nggak mau kita malas. Tuhan mau bilang apa? Kita rajin. Ya. Semua sudah melakukan protokol kesehatan. Setiap kali pulang dari rumah setiap kali pulang dari pasar atau dari mana-mana selalu apa? Hah? Cuci kaki, cuci tangan, mandi nggak? Mandi. Puji Tuhan. Hah? Jadi tapi positifnya di COVID ini kita menjadi orang yang suka mandi. Kalau dulu jarang banyak yang melihat. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, ingatlah, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor. Melayani Tuhan jangan kasih kendor. Ya, melayani Tuhan, memuji Tuhan jangan dikasih kendor. Ya, amin. 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 Bilang sama sebelah kiri kanan, jangan kendor. Ya. Ntar sore kita kelas doa, kita mulai doa ya. Kita belajar doa. Ini terakhir ya, kelas doa terakhir ya. Dan kemudian kita akan belajar ya, baik itu doa berantai dan doa syafaat. Ini terakhir. Jadi barang siapa yang sudah ikut sejak awal silakan bergabung ya, supaya nanti dapat sertifikat STMK ya, sekolah tanda menjadi murid Tuhan, murid Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu dia. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus.